Malam itu hujan mengguyur deras jalanan. Di balik jendela rumah sederhana, Ratna terduduk termenung. Hatinya kosong, wajahnya pucat, matanya sembab. Suara petir menyambar-nyambar di kejauhan, tapi tak lebih memekakkan dibanding tangisan yang ia tahan di dalam dada. Ratna baru saja kehilangan segalanya. Suaminya, Agus, dan anak semata wayangnya, Fajar, tewas dalam kecelakaan bus. Hanya dalam hitungan detik, dua orang yang paling ia cintai lenyap. Dunia terasa runtuh seketika, yang tersisa kini hanyalah rasa hampa dan tumpukan masalah. Setelah pemakaman, hidup Ratna berubah drastis. Ia harus menghadapi kenyataan pahit, hutang ratusan juta yang ditinggalkan suaminya. Penagih mulai berdatangan, satu demi satu. Setiap hari ada saja orang datang ke rumah, mengetuk pagar dengan nada mengancam. Dalam keputusasaan, Ratna menjual semua harta peninggalan. Tapi itu tak cukup. Hingga akhirnya cairlah uang asuransi kematian Agus. Jumlahnya lumayan besar. Bagi orang seperti Ratna, itu ibarat pelampung di tengah samudera badai. Namun uang sebesar itu bukan jaminan aman. Kalau tetap tinggal di kota kelahirannya, orang-orang akan terus mencari. Maka Ratna memutuskan untuk pergi, kabur, meninggalkan semua yang menyakitkan dan memulai dari awal. Pilihannya jatuh ke Tangerang. Kota yang ia pikir cukup jauh dan asing untuknya, memulai lembaran baru. Dengan satu koper dan sisa uang asuransi, Ratna naik bus malam ke Tangerang. Dalam perjalanan, ia terus menatap jendela. Di luar, gelap gulita. Tapi di pikirannya lebih gelap lagi. Ia tak tahu harus jadi apa. Yang ia tahu hanya satu, ia harus bertahan hidup. Setelah sampai di Tangerang, Ratna menyewa sebuah kamar kecil di rumah petak. Lingkungannya padat, tapi cukup aman. Tak ada yang mengenalnya di sana. Ia pun mulai mencari peluang usaha. Apapun yang bisa menghidupinya tanpa harus bekerja pada orang lain. Setelah beberapa hari riset kecil-kecilan, matanya tertuju pada usaha laundry. Di daerah tempat ia tinggal, banyak kos-kosan dan kontrakan. Dia masih merasa optimis. Dengan sisa uang asuransi, Ratna nekat membuka sebuah laundry kecil. Ia sewa sebuah ruko kecil di pinggir jalan padat. Tak besar tapi cukup untuk 2 mesin cuci, 1 pengering, dan meja setrika. Harapannya sederhana, bisa makan dan hidup tanpa dikejar-kejar hutang. Laundry milik Ratna buka. Tapi realita tak semanis rencana. Hari pertama hanya 1 orang yang datang mencuci, itu pun pelanggan titipan dari tetangga. Ia mempekerjakan 2 orang karyawan. Mereka sama-sama muda dan terlihat semangat. Ratna menyambut mereka ramah, meski dalam hatinya menyimpan ketakutan. Sanggupkah dia membayar gaji mereka kalau kondisi terus seperti ini? Dia mencoba tersenyum, mencoba tampak optimis. Tapi isi kepalanya kacau. Pendapatan tak sebanding dengan biaya operasional. Seminggu berlalu. Pelanggan yang datang bisa dihitung dengan jari. Padahal Ratna sudah membagikan selebaran promosi diskon 50% untuk cucian pertama. Bahkan, dia mencoba mendaftarkan usahanya ke aplikasi layanan laundry online. Tapi tetap saja tak banyak perubahan. Ia mulai tidur tak nyenyak, setiap malam terbayang angka-angka yang makin membuatnya cemas. Letak laundrynya ternyata tidak strategis. Meskipun dekat dengan kos-kosan dan kontrakan, tapi di radius 500 meter sudah ada 2 tempat laundry lain yang lebih dulu berdiri. Ratna sadar betul, bisnis ini bukan sekadar soal bersih dan cepat, tapi soal siapa yang lebih dikenal dan dipercaya. Sore itu Ratna duduk di kursi plastik depan tokonya. Ia memperhatikan langit yang kelabu, sama seperti isi hatinya. Pikirannya terus melayang, mengingat kenapa dia memutuskan membuka usaha ini. Sesekali ia melirik ke arah pintu laundry, tempat 2 karyawannya tengah melipat cucian. Mereka bekerja seolah tak sadar kalau tak ada pekerjaan baru. Suara mesin pengering jarang terdengar. Hanya kipas angin tua yang terus berputar, mengiringi keheningan yang mencekam. Ratna menarik napas panjang. Ia tahu kalau ini terus terjadi dia harus memilih, bertahan atau menyerah. Beberapa hari kemudian Ratna mencoba strategi baru. Ia memasang iklan di media sosial,
menyewa jasa seorang pemuda dari tetangga untuk membuatkan poster digital. Poster itu penuh warna dan memamerkan kelebihan usahanya. Tapi entah mengapa, tetap tidak mengefek. Tidak banyak yang membagikan, apalagi menghubungi. Ratna mulai merasakan kegagalan. Setiap malam Ratna mengutuki dirinya sendiri di balik tirai kamar. Ia membandingkan dirinya dengan orang lain. Kenapa usahanya gagal? Padahal dia hanya ingin hidup tenang setelah kehilangan suami dan anak. Setiap malam dia berdoa sambil menangis pelan. Tapi yang ia dengar hanya suara jam dinding berdetak, keras dan lambat, seolah mengejeknya yang diam di tempat. Biaya terus berjalan. Tagihan listrik dan air datang tanpa ampun. Harga deterjen dan pewangi pun naik perlahan. Belum lagi kebutuhan sehari-hari. Ratna semakin panik. Tabungannya semakin menipis. Setiap pagi, dia menghitung uang di laci kasir dengan jantung berdegup cepat. Setiap sore dia menunggu pelanggan datang dengan harapan yang terus mengecil. Wajahnya semakin pucat, senyumnya makin jarang, berat badannya mulai turun. Ia lebih sering mengurung diri di kamar, meninggalkan karyawan mengurus toko. Kadang mereka bertanya-tanya, tapi Ratna selalu menjawab dengan senyum lelah. Ibu cuma kurang tidur. Padahal kepalanya nyeri setiap kali ia memikirkan bagaimana cara menyelamatkan usahanya. Beberapa malam ia bermimpi buruk. Mimpi tentang kehilangan. Kadang ia melihat wajah anaknya yang sudah meninggal, menatapnya dari balik jendela. Kadang suaminya muncul di lorong rumah, diam saja. Ia terbangun dengan napas memburu, menangis dalam senyap. Mungkin itu cuma stres, tapi semakin hari semakin sering. Dan di pagi harinya semangatnya makin terkikis. Hari Minggu, Ratna duduk di ruang tengah dengan setumpuk nota dan struk. Dia mencoba mencatat pengeluaran dan pemasukan selama 2 minggu ini. Hasilnya membuat dadanya sesak. Uang keluar lebih besar 3 kali lipat dari uang masuk. Itu pun belum termasuk gaji karyawan yang jatuh tempo minggu depan. Ia mulai berpikir untuk menjual mesin cuci barunya. Tapi kemudian ia terdiam. Menjual mesin cuci berarti menyerah. Lalu bagaimana nasibnya? Mau kerja apa lagi? Usia sudah tak muda. Pendidikan cuma sampai SMA. Dan kalaupun kembali ke kampung, yang ada hanya kenangan buruk dan kejaran penagih utang. Satu-satunya harapannya tinggal tempat laundry ini. Tapi harapan itu seperti api kecil yang nyaris padam. Hari Senin pagi, Ratna memutuskan untuk bicara pada dirinya sendiri. Ia berdiri di depan kaca, menatap wajah lelahnya. Aku harus kuat, katanya lirih. Tapi suara hatinya menimpali. Kalau terus begini, aku bisa hancur. Ia mulai berpikir untuk menutup usaha, setidaknya sementara sampai ada solusi. Tapi menutup berarti kehilangan. Dan kehilangan lagi, rasanya tak sanggup. Menjelang malam setelah toko tutup, Ratna termenung di lantai. Lampu ruangan temaram. Dinding tampak kusam, udara pengap. Ia tak kuat lagi. Kepalanya sakit, dadanya sesak. Ia sempat berpikir ingin kabur dari semua ini, dari hidupnya. Tapi ia teringat anak dan suaminya, teringat bagaimana ia sudah kehilangan segalanya. Ia tidak ingin menyerah, tapi entah harus bagaimana. Pagi berikutnya Ratna membuka toko seperti biasa. Tapi kali ini ada perasaan yang berbeda. Wajahnya datar, seolah tak punya harapan lagi. Setiap suara pintu terbuka membuatnya berharap. Tapi selalu berakhir kecewa. Hatinya makin kosong. Ia mulai mempertimbangkan untuk menutup usaha ini sepenuhnya. Tak sanggup lagi menanggung tekanan yang mencekik. Di dalam pikirannya, suara-suara masa lalu kembali terngiang. Janji-janji suaminya, tawa anaknya, kini semuanya hilang. Dan ia merasa gagal mempertahankan hidup yang telah mereka tinggalkan untuknya. Di titik inilah Ratna mulai merasa benar-benar kalah. Ia tidak menangis, tapi matanya kosong. Dan keputusasaan sudah begitu nyata menggantung di udara toko itu. Sorenya, Ratna termenung di ruang tamu kosannya yang sempit. Kepalanya berat, pikirannya kacau. Sudah hampir 2 minggu dia tidak tidur nyenyak. Dalam diam dia teringat pada seseorang. Nurul, sahabat lamanya yang kini sukses membuka usaha,
Mie ayam tak jauh dari pasar kota. Dengan ragu, Ratna menghubungi Nurul. Mereka bertemu di sebuah warung kecil. Ratna menceritakan semuanya. Hutang, kematian suami dan anaknya, usaha laundry yang nyaris bangkrut. Nurul mendengarkan dalam diam, lalu menatap Ratna lekat-lekat. "Kalau kamu mau, aku tahu cara yang tidak biasa. Tapi ini bukan buat semua orang, nah," kata Nurul pelan. Ratna diam. Tapi matanya menunjukkan harapan yang sempat padam. "Maksud kamu apa, Rul?" Nurul mencondongkan badan, berbisik lirih. "Gunung Kawi, di sana ada jalan untuk orang-orang yang kepepet seperti kita dulu. Tapi ada harga yang harus dibayar." Ratna mendengarkan. Matanya tidak berkedip. Ia belum tahu harga seperti apa yang dimaksud Nurul. Malamnya Ratna tidak bisa tidur. Kata-kata Nurul terus bergema di kepalanya. Gunung Kawi, jalan pintas, harga yang harus dibayar. Ia menimbang-nimbang antara akal sehat dan keputusasaan. Tapi semakin dia menolak, semakin dalam rasa putus asanya menusuk. Pagi harinya dia putuskan, dia akan mencobanya. Keesokan paginya, Ratna naik bus ke arah timur. Tujuannya Gunung Kawi, tempat yang dikenal angker dan penuh cerita mistis. Di tangannya hanya ada tas kecil dan hati yang berdebar. Perjalanan terasa lama. Hujan rintik turun sepanjang jalan, seolah mengiringi langkahnya menuju sesuatu yang tidak bisa diubah lagi. Sampainya di kaki Gunung Kawi, udara terasa lebih dingin. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah dan dupa. Ratna mencari seseorang bernama Pak Jarwo, nama yang diberikan Nurul padanya. Butuh waktu cukup lama hingga akhirnya dia menemukan sebuah rumah tua yang tampak tak terawat, tersembunyi di balik pohon-pohon besar. Pintu rumah itu terbuka dengan suara berderit ketika Ratna mengetuknya. Seorang pria tua, mengenakan kain hitam dan bau menyan yang pekat, menyambutnya tanpa banyak kata. "Kau Ratna?" tanya pria itu lirih. Ratna mengangguk pelan. "Masuklah, aku sudah tahu kau akan datang." Suaranya dingin namun penuh kuasa. Di dalam rumah suasana terasa aneh. Banyak patung-patung kecil di sudut ruangan, dikelilingi oleh lilin-lilin merah yang masih menyala. Pak Jarwo duduk bersila di depan altar kecil. "Ceritakan masalahmu," katanya. Dengan gemetar, Ratna menceritakan semua tentang usahanya yang sepi dan hidupnya yang hancur. Pak Jarwo diam sesaat, matanya menatap Ratna tajam. "Kau yakin ingin lanjut?" tanyanya. "Ini bukan jalan balik. Jika kau mulai, kau harus teruskan." Ratna menunduk lalu mengangguk. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tapi ia juga merasa tak punya pilihan lain. "Saya siap," jawabnya pelan. "Baik," kata Pak Jarwo. "Tapi akan ada harga. Setiap 3 bulan kau harus memberi tumbal. 1 nyawa sebagai pengganti rejeki yang kau minta." Ratna kaget, tubuhnya sedikit mundur. "Tumbal?" tanyanya lirih. "Nyawa, dan tumbal itu harus berasal dari lingkaran usahamu." Pak Jarwo menatap lekat. "Karyawanmu misalnya." Ratna terdiam. Hatinya berkecamuk. Dia merasa mual tapi juga tergoda. Ia berpikir keras. Hidupnya selama ini sudah penuh kehilangan. Apa salahnya kehilangan 1 orang demi menyelamatkan hidupnya sendiri? Dia mengangguk pelan. "Saya setuju." Dan dengan kata itu, semua dimulai. Ritual dilakukan malam itu juga. Ratna diminta mandi bunga di sungai belakang rumah dukun. Suara burung hantu bersahutan di kejauhan. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena takut. Setelah mandi, ia dibawa masuk ke sebuah ruangan gelap, hanya diterangi cahaya merah dari lilin-lilin besar. Pak Jarwo mulai membaca mantra. Asap kemenyan mengepul tebal. Di tengah ruangan ada sesajen. Kepala ayam, bunga 7 rupa, dan kain putih yang diikat menyerupai boneka. Ratna diminta menyebutkan nama orang yang akan dijadikan tumbal. Tangan Ratna gemetar. Ia menyebut nama salah satu karyawannya dengan suara nyaris tak terdengar. Begitu nama disebut, Pak Jarwo menaburkan sesuatu ke atas api. Api itu membesar, lalu mengecil dalam sekejap.
Suara aneh terdengar, seperti desisan ular dan tangisan bayi. Ratna memejamkan mata erat-erat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ritual berlangsung selama hampir 1 jam. Setelah semuanya selesai, Pak Jarwo memandang Ratna dengan tajam. Tumbal pertama sudah dikirim. 3 bulan lagi, kau harus kembali. Jika tidak, kau sendiri yang akan ditarik. Ratna menelan ludah. Tubuhnya gemetar. Pulanglah sekarang, dan jangan ceritakan ini ke siapapun, kata Pak Jarwo sebelum menutup pintu. Malam itu, Ratna berjalan turun dari Gunung Kawi sendirian. Langit mendung, jalanan sepi. Suara-suara aneh terdengar dari balik pepohonan. Ia terus berjalan cepat, sesekali menoleh ke belakang. Tak ada yang mengikuti, tapi dia merasa ada yang mengawasi. Hatinya dipenuhi rasa takut dan harap. Perjalanan pulang ke Tangerang terasa lebih sunyi dari biasanya. Di dalam bus, Ratna memejamkan mata. Kepalanya berat, tubuhnya letih. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia merasa mungkin ini awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Entah perubahan menuju kebaikan atau sebaliknya, Ratna belum tahu. Langit pagi di Tangerang tampak kelabu keesokan harinya ketika Ratna membuka pesan yang membuat napasnya tercekat. Salah satu karyawannya ditemukan tewas di pinggir jalan, kecelakaan tragis sepulang bekerja malam sebelumnya. Detak jantung Ratna berdegup kencang. Ia tidak perlu menebak. Ia tahu ini adalah harga dari perjanjiannya di Gunung Kawi. Pesugihan itu telah dimulai. Tubuhnya gemetar saat membaca berita kecelakaan itu. Foto-foto mobil ringsek dan tubuh yang ditutupi kain putih terpampang jelas. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah semua ini pantas? Tapi suara lain berbisik, ini sudah dimulai. Tidak ada jalan mundur. Rasa bersalah yang menghampiri disingkirkan perlahan, digantikan oleh harapan bahwa semua pengorbanan ini tidak akan sia-sia. Keesokan harinya, pemakaman berlangsung sederhana. Ratna berdiri agak jauh dari kerumunan, tidak terlalu mencolok. Ia hanya menunduk. Dalam pikirannya, ada rasa lega bercampur takut. Ritual itu nyata. Sekarang tinggal menunggu, apakah imbalannya juga akan sebanding. Matanya mengamati tanah yang mengubur tumbal pertamanya. Tangannya gemetar. Keesokan harinya, Ratna membuka laundry seperti biasa. Tidak ada yang berbeda dari luar. Mesin-mesin cuci berderak pelan, detergen masih tertata rapi di rak. Tapi kemudian, keanehan terjadi. Belum lewat 1 jam, seorang pelanggan masuk. Lalu 2, lalu 5. Dalam waktu singkat, antrean menumpuk di depan kasir. Ratna melongo, tidak percaya dengan yang ia lihat. Biasanya ia harus menunggu berjam-jam agar 1 orang datang mencuci. Tapi hari itu, toko laundrynya seperti magnet yang menarik semua orang. Ibu-ibu komplek, pegawai kantoran, sampai anak kosan berdatangan silih berganti. Beberapa bahkan harus menunggu karena mesin penuh. Ratna tidak sempat istirahat. Tangan dan matanya terus bergerak, sibuk melayani pelanggan. Ketika malam tiba, Ratna menghitung uang hasil hari itu. Tangannya gemetar lagi, tapi kali ini bukan karena takut. Untuk pertama kalinya sejak membuka usaha, ia meraih keuntungan ratusan ribu dalam sehari. Padahal sebelumnya, mendapat 50.000 saja terasa seperti mukjizat. Di wajahnya muncul senyum kecil. Perjanjian dengan Pak Jarwo terbukti berhasil. Beberapa hari berikutnya pola yang sama berulang. Pelanggan terus berdatangan. Ada yang bilang cucian di tempat Ratna bersih dan wangi. Ada yang bilang pelayanannya cepat dan ramah. Entah dari mana kabar itu menyebar, tapi semua seolah bekerja untuk menguntungkan Ratna. Usahanya melejit tanpa henti. Seminggu setelahnya, Ratna mulai kewalahan. 1 karyawan tersisa tak sanggup menangani lonjakan kerja. Mesin cuci terus bekerja siang malam. Lantai selalu basah. Suara pengering terus menderu. Ratna akhirnya memutuskan menambah karyawan. Ia merekrut beberapa orang dari sekitar. Orang-orang yang tak tahu menahu bahwa salah satu nyawa sudah dikorbankan demi ramainya tempat itu. Dengan karyawan baru, beban kerja jadi lebih ringan. Ratna bisa sedikit bersantai.
menikmati kopi di balik meja kasir sambil memperhatikan pelanggan yang keluar masuk. Dari luar, bisnisnya tampak seperti keberhasilan yang lahir dari kerja keras. Padahal di dalam ada luka dan rahasia gelap yang tak bisa sembarang orang tahu. Ratna pun tahu, ini belum selesai. Ini baru permulaan. Dalam 3 minggu, Ratna berhasil membuka satu cabang baru di kawasan yang lebih ramai. Ia sewa ruko kecil dan isi dengan mesin-mesin baru. Pelanggan pun ikut mengalir ke cabang barunya. Orang-orang mulai melirik Ratna sebagai contoh pengusaha sukses. Beberapa mulai bertanya, apa rahasianya? Ratna hanya tersenyum. Tidak mungkin ia bilang, itu karena tumbal. Malam-malamnya kini diisi dengan menghitung uang dan merancang strategi usaha. Rasa bersalah di hatinya mulai terkikis. Ia membenarkan semuanya dalam pikirannya. Ini demi masa depan, demi bertahan hidup. Begitu katanya dalam hati. Sesekali bayangan karyawan yang meninggal muncul. Tapi ia buru-buru menutup mata dan membuang pikiran itu. Ia memilih untuk melupakan. Tak ada hari libur. Tak ada waktu istirahat panjang. Ratna seperti dikuasai semangat baru. Setiap kali rasa letih datang, ia lihat isi laci kasir yang penuh. Itu cukup membuatnya bertahan. Ia mulai membeli perhiasan kecil, mengganti tas, dan menyicil motor baru. Hidupnya berubah drastis, tapi satu hal tak pernah hilang. Ketakutan akan waktu 3 bulan yang akan datang. 1 bulan telah berlalu sejak Ratna melakukan ritual pertamanya di Gunung Kawi. Usahanya makin berkembang, uang terus mengalir, dan pelanggan datang tanpa henti. Tapi malam-malamnya mulai berubah menjadi mimpi yang kelam. Tidur bukan lagi tempat istirahat. Ia terjaga berkeringat, jantung berdebar, dan dada sesak oleh mimpi buruk yang sama. Darah, kecelakaan, dan wajah karyawannya yang telah meninggal. Mimpi itu seperti diputar ulang setiap malam. Dalam mimpi itu, Ratna melihat tubuh karyawannya yang hancur di jalan. Namun tubuh itu tiba-tiba bangkit, menatap Ratna dengan mata kosong dan bibir berbisik pelan, "Aku tahu." Ratna terbangun dengan napas tersengal. Seluruh tubuh basah oleh keringat. Ia menggenggam dada sambil menangis pelan. Tak peduli seberapa keras ia mencoba, mimpi itu kembali datang. Awalnya Ratna mengira itu hanya efek stres dan lelah. Ia mencoba minum obat tidur, mengganti posisi ranjang, bahkan memutar suara relaksasi sebelum tidur. Tapi tak ada yang berhasil. Ia akhirnya memutuskan pergi ke dokter. Dokter memberikan obat penenang ringan dan menyarankan istirahat. Namun tak ada perubahan. Malam-malam Ratna tetap penuh dengan jeritan dan bayangan mengerikan dari mimpi yang seolah nyata. Ia pun mendatangi seorang psikolog di kota. Di sana ia menceritakan kecemasan dan mimpi buruknya. Namun tentu saja ia menyembunyikan bagian tentang tumbal dan pesugihan. Psikolog hanya menyarankan terapi dan journaling. Ratna mencoba menulis isi mimpinya. Berharap beban di pikirannya berkurang, tapi hasilnya nihil. Mimpi itu terus datang, berulang, memburunya tanpa ampun. Gangguan itu bukan hanya hadir saat tidur. Di siang hari pun, ia merasa jantungnya mudah berdebar. Setiap suara keras membuatnya terkejut. Setiap suara mesin yang berhenti mendadak membuatnya gelisah. Kantuk datang, tapi begitu ia memejamkan mata, mimpi itu kembali. Akibatnya, Ratna kurang tidur setiap malam. Tubuhnya mulai merespons kelelahan dengan perlahan tapi pasti. Kantong matanya mulai menghitam, wajahnya semakin pucat. Berat badannya turun drastis meskipun ia makan seperti biasa. Setiap Ratna melihat cermin, ia merasa seperti melihat orang asing. Dirinya yang dulu ceria berubah menjadi wanita kelelahan dengan sorot mata kosong. Tapi anehnya, meski semua itu terjadi, ia masih bisa tersenyum saat membuka laci uang yang penuh setiap malam. 2 bulan sejak gangguan pertama, Ratna hidup di antara mimpi buruk. Ia sadar mimpi itu bukan mimpi biasa. Itu peringatan, tanda bahwa darah yang ia tumpahkan telah menodai jiwanya. Tapi ia juga sadar, kesepakatan itu tak bisa dibatalkan.
Ia harus menepati perjanjiannya, dan waktu sudah hampir tiba. 3 bulan sejak ritual pertama akan segera tiba. Saatnya memberikan tumbal berikutnya. Ratna tahu, jika ia melanggar janji mungkin bukan mimpi buruk yang akan datang. Mungkin hidupnya sendiri akan hancur. Ia berpikir panjang, tapi keputusan sudah dibuat. 1 karyawan lagi harus dikorbankan. Hatinya tak selembut dulu. Dinding moralnya sudah mulai runtuh. Ia hanya perlu bertahan dengan mimpi, bertahan dengan dosa, demi mempertahankan hidupnya yang kini penuh uang. Hari yang dinantikan pun tiba. Dengan tubuh lelah dan mata yang sayu, Ratna kembali menuju Gunung Kawi. Ia menyusuri jalan setapak yang sama, udara dingin menusuk kulitnya. Sesampainya di tempat Pak Jarwo, ia disambut dengan senyum tenang. Tanpa banyak bicara, Ratna menyerahkan nama karyawan yang telah ia siapkan untuk tumbal. Pak Jarwo mengangguk dan memulai ritualnya. Tak ada rasa sesal yang menggebu seperti pertama kali. Yang ada hanya keheningan, rasa kosong yang perlahan menjadi kebiasaan. Ia duduk bersila di hadapan api ritual, matanya menerawang. Bau dupa menyengat hidungnya, tapi ia tak mengeluh. Ia hanya ingin cepat selesai. Ia tahu ini belum akhir. Ini hanya bagian dari siklus yang harus terus berjalan. Pak Jarwo membaca mantra panjang. Suaranya berat bergema dalam kegelapan malam. Api sesekali menyala besar, lalu mengecil seperti sedang menelan sesuatu. Ratna menatap api itu, membayangkan wajah karyawannya berikutnya. Dalam hatinya ia berdoa, semoga yang satu ini cepat selesai. Semoga mimpi buruk itu berhenti. Tapi jauh dalam hatinya, ia tahu harapan itu sia-sia. Setelah ritual selesai, Ratna pamit pada Pak Jarwo. Dukun itu hanya mengangguk, tak mengucapkan sepatah kata pun. Ratna pun kembali turun dari Gunung Kawi. Langkahnya berat tapi pasti. Dalam benaknya ada kepastian baru. Tumbal berikutnya sudah diberikan. Sekarang tinggal menunggu hasilnya, bisnisnya akan makin maju. Di perjalanan pulang, Ratna duduk di dalam mobil sambil memandang jalan yang sunyi. Di luar, kabut mulai turun, menyelimuti pepohonan dan bukit-bukit sepi. Ratna menutup matanya sebentar. Untuk pertama kalinya dalam 2 bulan terakhir, ia tertidur pulas di dalam mobil. Tapi senyuman di bibirnya tidak bertahan lama. Karena di balik kelopak matanya yang tertutup, mimpi itu datang kembali. Keesokan paginya, Ratna mendapat telepon. Salah satu karyawannya meninggal dunia dalam kecelakaan tragis. Yang membuat Ratna bergidik bukan hanya kematiannya, tapi cara kematiannya yang nyaris sama dengan karyawan pertama, tertabrak truk sepulang kerja. Ratna tercekat, tubuhnya gemetar namun ia segera menenangkan diri. Ini sudah jadi bagian dari perjanjian, bisiknya dalam hati. Rasa bersalah kembali menyelinap menusuk perlahan. Tapi bayangan uang, kesuksesan, dan pelanggan yang terus berdatangan membuatnya menyingkirkan rasa sesal itu jauh-jauh. Ia memilih bungkam dan menerima semuanya sebagai konsekuensi yang harus ditanggung. Keesokan harinya, jenazah karyawannya dimakamkan. Ratna turut hadir di pemakaman, berdiri diam di antara kerumunan, menunduk dengan wajah kosong. Ia tidak meneteskan air mata. Di kepalanya hanya ada satu hal, memastikan semua ini berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada waktu untuk sedih. Tidak ada waktu untuk mengasihani siapapun. Yang terpenting, bisnisnya tidak boleh berhenti. Esok harinya, toko laundrynya buka kembali seperti biasa. Tidak ada hari berkabung. Tidak ada jeda untuk menghormati yang telah tiada. Dan seperti yang ia harapkan, toko laundry miliknya kembali diserbu pelanggan. Jumlahnya bahkan lebih banyak dibanding sebelumnya. Pelanggan datang silih berganti, membawa karung-karung besar penuh pakaian kotor. Dalam sehari, Ratna bisa menghitung jutaan rupiah masuk ke rekeningnya. Senyum lebar terpatri di wajahnya setiap kali membuka catatan pendapatan harian. Dia bahkan mulai memikirkan untuk membuka 2 cabang tambahan dalam waktu dekat. Setiap malam, ia menghitung uang dengan perasaan puas. Semua rasa takut dan bersalah menguap seketika saat menyentuh lembaran uang yang semakin menumpuk.
hidup terasa lebih mudah dengan kekayaan seperti ini. Namun 1 bulan kemudian, saat langit malam diselimuti mendung, gangguan mulai datang kembali. Tapi kali ini berbeda. Bukan mimpi, bukan rasa cemas, tapi suara. Suara tawa kuntilanak yang terdengar lirih di balik dinding kamarnya. Suara itu muncul saat ia sedang sendirian, saat malam telah larut dan rumah sudah gelap. Tertawa pelan, lalu diam, lalu tertawa lagi. Seperti ada yang bermain-main dengannya. Awalnya Ratna mengira itu hanya halusinasinya saja. Tapi suara itu muncul lagi malam berikutnya. Dan berikutnya, semakin jelas, semakin dekat. Seperti ada yang duduk di sudut kamarnya, tertawa menertawakannya. Suaranya serak, nyaring, dan mengerikan. Kadang seperti berbisik, kadang seperti menjerit. Ratna tak sanggup tidur. Ia hanya bisa memejamkan mata sambil menggenggam bantal erat-erat. Tubuhnya semakin kurus, lingkar matanya makin menghitam. Tapi ia tetap menjalankan semua rutinitasnya seperti biasa. Ia tetap menghitung uang, tetap membuka toko, tetap tersenyum saat pelanggan memuji kebersihan hasil laundrynya. Ia menyembunyikan kegilaan yang mulai merayap di benaknya. Ia belajar membungkam rasa takutnya, karena yang terpenting hanya satu, bertahan demi uang. Malam-malam menjadi mimpi buruk yang panjang. Bukan hanya suara tertawa, kadang suara itu menyebut namanya. Kadang menyanyikan lagu anak-anak dengan nada sumbang. Bahkan pernah suatu malam suara itu terdengar tepat di telinganya, seperti bisikan yang mengendap-endap. Ratna berteriak, tapi tak ada yang mendengar. Ia sendirian di rumah besar miliknya, kesepian dan ketakutan. Ratna mulai bertanya-tanya, kenapa ini terjadi? Bukankah sudah aku bayar semuanya dengan tumbal? Namun pertanyaan itu hanya berputar di kepalanya. Ia tahu jawabannya. Dalam hati, ia sadar bahwa ini adalah bagian dari harga yang harus ia bayar. Tapi rasa penasaran dan ketakutan mulai membuatnya ragu. Ia mulai menyesal, tapi semua sudah terlanjur. Ia sudah terlalu jauh masuk ke dalam lubang ini. 3 bulan sejak ritual terakhir, malam itu suara-suara menjadi semakin parah. Suara tangisan terdengar dari kamar mandi. Pintu kamar terbuka sendiri. Ratna menggigil. Ia tahu waktunya sudah dekat. Waktunya melakukan ritual berikutnya. Tapi malam itu, suara yang terdengar begitu jelas, menyebut sesuatu yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Kau tahu siapa yang kau tumbalkan? Mereka belum pergi. Ratna terdiam. Kata-kata itu menggores pikirannya. Suara itu tidak hanya menakutkan tapi juga menusuk, seolah-olah menyalahkan, seolah-olah menagih. Ratna mulai menangis diam-diam malam itu. Tangis yang bukan karena penyesalan tapi karena ketakutan yang tak bisa ia kendalikan. Pagi harinya, dia tahu dia harus pergi ke Gunung Kawi lagi. Ia tidak bisa lari dari perjanjian yang telah dibuat. Sesampainya di Gunung Kawi, Ratna menemui Pak Jarwo seperti sebelumnya. Dukun tua itu duduk di dalam gubuk remang-remang yang dikelilingi dupa dan sesajen. Pak Jarwo memandangi Ratna dengan tajam. Kau mulai diganggu ya? Tanyanya tenang. Ratna mengangguk pelan. Suara-suara itu semakin sering, semakin jelas. Pak Jarwo hanya mengangguk, seperti sudah tahu segalanya sejak awal. Itu bagian dari perjanjian. Arwah yang dikorbankan tidak akan pergi begitu saja. Mereka tahu mereka tidak mati karena takdir, tapi karena dijadikan tumbal, ujar Pak Jarwo pelan. Dan itu belum seberapa. Kalau kau lanjutkan, gangguannya akan lebih parah. Tapi uangmu juga akan lebih banyak. Ratna diam. Ia menggigit bibir, menimbang semua yang telah ia capai dan semua yang mungkin ia korbankan. Apa kau mau lanjut? Tanya Pak Jarwo tajam. Ratna menatap lantai, mengingat uang, rumah, kendaraan, dan toko-toko cabang yang baru dibangunnya. Ia berpikir soal betapa enaknya hidup bergelimang uang, meski dibayang-bayangi kengerian tiap malam. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Saya sanggup, katanya. Saya siap.
Pak Jarwo mengangguk. Ritual pun dimulai lagi, seperti 3 bulan sebelumnya. Ritual berlangsung lebih lama kali ini. Dupa lebih banyak, mantra lebih panjang. Tapi Ratna tidak protes. Ia mengikuti semuanya dengan tenang. Saat waktu penumbalan tiba, Ratna sudah memutuskan siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Seorang karyawan baru yang belum lama bekerja. Ia memberikan namanya dan Pak Jarwo langsung melanjutkan prosesi. Api unggun membesar, udara menjadi pengap. Ratna menutup matanya, membiarkan tubuhnya diselimuti asap. Di hatinya sudah tidak ada lagi ruang untuk rasa iba. Ia sudah membuang sisi manusianya jauh-jauh. Ritual selesai beberapa jam kemudian. Ratna membuka matanya. Dunia terasa sunyi. Ia tahu, siklus baru telah dimulai. Ia tahu bahwa akan ada korban lagi, tapi juga akan ada uang lebih banyak. Ia menerima semuanya tanpa ragu. Dengan langkah tenang, Ratna meninggalkan Gunung Kawi malam itu. Jalanan gelap hanya diterangi lampu jalan yang redup. Tapi Ratna tidak peduli. Ia tahu ia tidak sendiri. Ada yang mengikuti dari belakang. Tapi ia tidak menoleh. Ia hanya memejamkan mata dan berkata dalam hati, "Aku sanggup. Demi semua ini aku akan terus bertahan." Setelah kembali dari Gunung Kawi, Ratna menerima kabar bahwa salah satu karyawannya meninggal dunia akibat kecelakaan tragis. Kecelakaan tersebut mirip dengan 2 kejadian sebelumnya. Tertabrak truk sepulang kerja. Namun, kali ini Ratna tidak terkejut. Ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari perjanjian yang telah dibuat. Rasa bersalahnya pun mulai menghilang, tergantikan oleh kepuasan akan kekayaan yang terus mengalir. Keesokan harinya setelah pemakaman, laundry milik Ratna kembali dibuka, bahkan tidak menunggu berganti hari dulu. Seperti sebelumnya, pelanggan berdatangan tanpa henti. Pendapatan harian meningkat drastis, melebihi ekspektasinya. Namun, suasana di antara para karyawan mulai berubah. Mereka mulai mempertanyakan mengapa dalam 3 bulan terakhir, selalu ada karyawan yang meninggal dengan cara yang sama. Desas-desus mulai menyebar di antara karyawan. Mereka membicarakan kemungkinan adanya kutukan atau hal mistis yang menyelimuti tempat kerja mereka. Cerita-cerita ini akhirnya sampai ke telinga Rika, pesaing bisnis laundry Ratna, yang berlokasi tidak jauh dari tempatnya. Rika mulai merasa curiga terhadap Ratna dan memutuskan untuk mengamati gerak-geriknya. Rika mulai mengikuti Ratna secara diam-diam, berharap menemukan sesuatu yang mencurigakan. Namun selama beberapa minggu, ia tidak menemukan apapun yang aneh. Ratna menjalani aktivitasnya seperti biasa, mengelola laundry, berinteraksi dengan pelanggan, dan mengawasi karyawan. Rika pun mulai meragukan kecurigaannya sendiri. Sementara itu, Ratna tidak menyadari bahwa dirinya sedang diawasi. Ia terus menjalani hidupnya dengan fokus pada bisnis yang semakin berkembang. Namun, sebulan setelah tumbal ketiga, gangguan yang dialaminya semakin parah. Suara-suara kuntilanak yang sebelumnya hanya terdengar samar, kini menjadi lebih jelas dan sering. Ratna mulai melihat penampakan-penampakan yang mengganggu ketenangannya. Penampakan tersebut sering muncul di malam hari, saat Ratna sedang sendirian. Sosok wanita berambut panjang, dengan wajah pucat sering terlihat berdiri di sudut ruangan atau berjalan melewati koridor rumahnya. Ratna merasa ketakutan, namun ia berusaha menguatkan diri. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah bagian dari perjanjian yang telah dibuat, dan bahwa kekayaan yang diperolehnya sepadan dengan ketakutan yang dirasakan. Tanpa disadari, kondisi fisik Ratna semakin memburuk. Tubuhnya menjadi kurus, wajahnya pucat, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Namun, ia tetap memaksakan diri untuk menjalani aktivitas sehari-hari, menolak untuk menunjukkan kelemahan di hadapan orang lain. 2 bulan kemudian, saat waktu untuk memberikan tumbal selanjutnya tiba, Ratna kembali pergi ke Gunung Kawi. Langit di atas Gunung Kawi hari itu tampak kelabu. Awan menggantung rendah, seolah menahan napas menanti kejadian besar yang akan terjadi.
Ratna berjalan perlahan menuju pondok kayu tua tempat Pak Jarwo biasa menerima tamu pesugihan. Di tangannya sebuah kantong kain hitam berisi sesajen ritual yang telah dipersiapkan. Kali ini dia bahkan tak merasakan apa-apa, tidak takut, tidak bersalah, hanya dingin di dadanya yang menguasai. Langkah Ratna terdengar pelan di atas tanah basah. Sesekali ranting patah terinjak kakinya. Suasana sunyi. Hanya ada suara dedaunan bergesekan dengan angin dan desir langkahnya yang berat. Pak Jarwo sudah menunggunya di depan pondok. Tatapannya tajam. Namun dia tak berkata apa-apa. Hanya mengangguk mempersilakan Ratna masuk. Upacara akan segera dimulai. Namun ada yang tidak diketahui Ratna maupun Pak Jarwo. Di balik semak yang tak jauh dari pondok itu, seorang wanita bersembunyi sambil merekam semua kejadian dengan ponsel. Dialah Rika, pemilik laundry pesaing yang curiga sejak lama. Dia telah mengikuti Ratna secara diam-diam sejak subuh. Hatinya berdetak cepat, tapi tangannya mantap menggenggam kamera ponselnya. Suaranya menahan napas, memastikan semua bukti terekam jelas. Rika menyaksikan saat Ratna menyerahkan nama karyawan yang akan dijadikan tumbal. Suara itu pelan tapi jelas terdengar di video. Pak Jarwo pun mulai menyiapkan sesajen dan kemenyan. Asap putih mulai mengepul, menebarkan aroma menyengat yang menusuk hidung. Rika merasa mual tapi dia bertahan. Ritual belum dimulai dan dia tahu ini momen penting yang akan mengungkap semua kejahatan yang selama ini tersembunyi. Namun tiba-tiba ranting kering di bawah kaki Rika patah. Suaranya keras dan memecah kesunyian. Ratna dan Pak Jarwo langsung menoleh. Wajah Ratna pucat, kakinya gemetar. Dari balik semak itu Rika berdiri dan memperlihatkan dirinya sambil mengarahkan kamera ponselnya ke arah mereka. "Semua ini sudah aku rekam. Kalian tak bisa mengelak lagi," teriaknya dengan napas berat. Pak Jarwo mematung beberapa detik, lalu tanpa berkata apa-apa langsung lari ke arah belakang hutan, menghilang dalam gelap dan kabut tebal. Ratna panik. Mulutnya terbuka ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Dia mencoba mendekati Rika, berusaha meraih ponselnya, tapi Rika sigap mundur. Ratna pun akhirnya memilih lari, menuruni jalan setapak, meninggalkan segala yang ada di belakangnya. Hujan mulai turun. Deras dan tiba-tiba seperti amarah langit yang tak bisa lagi dibendung. Ratna berlari sekuat tenaga di jalan yang licin dan curam. Kakinya terpeleset beberapa kali, namun dia tak peduli. Di pikirannya hanya satu, dia harus kabur. Tapi Rika mengejarnya dari belakang, tetap merekam meski ponselnya mulai basah karena hujan. "Kau takkan bisa lari dari kebenaran, Ratna," teriak Rika. Lalu entah dari mana sebuah cahaya terang menyilaukan datang dari arah depan. Suara klakson keras memekakkan telinga. Dalam sekejap, tubuh Ratna terpental ke pinggir jalan, menghantam keras batu besar di sisi hutan. Sama dengan ketiga karyawan yang ditumbalkan, ia tertabrak truk. Darah mengalir dari kepala dan mulutnya. Rika menjerit, menghampiri dengan tubuh gemetar. Tapi saat dia mendekat, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku di tempat. Di samping tubuh Ratna yang bersimbah darah, berdiri bayang-bayang samar tiga sosok manusia. Rika mengenali mereka. Wajah mereka adalah wajah para karyawan Ratna yang telah meninggal. Mereka hanya berdiri, menatap Ratna dengan mata kosong dan penuh luka, seolah menanti keadilan, seolah menjemput orang yang telah menyerahkan mereka pada kematian. Ratna membuka matanya perlahan. Napasnya tersengal, darah membasahi seluruh wajahnya. Matanya yang mulai sayu menatap ke arah bayangan-bayangan itu. Mulutnya bergerak, ingin mengatakan sesuatu, namun tak ada kata yang keluar. Dia hanya bisa menangis. Dan dalam isak napas terakhirnya, dia menutup matanya dengan tubuh menggigil ketakutan dan jiwa yang tidak lagi bisa diselamatkan. Keesokan harinya, berita kematian Ratna menyebar cepat. Rekaman Rika pun menyebar ke media sosial, menjadi viral dalam waktu singkat. Masyarakat geger.
Mereka tak menyangka wanita yang selama ini dikenal sebagai pemilik laundry sukses ternyata melakukan pesugihan dengan menumbalkan nyawa orang. Polisi datang, namun Pak Jarwo tak pernah ditemukan, seolah menghilang di telan bumi. Laundry milik Ratna ditutup selamanya. Tak ada yang mau mengambil alih. Selain karena tidak ada ahli waris, warga sekitar pun merasa takut. Tempat itu sudah terlalu penuh darah dan penderitaan. Bangunan itu dibiarkan kosong, papan namanya dicopot, dindingnya mulai berlumut. Namun tetap saja ada sesuatu yang membuat orang enggan mendekat saat malam datang. Beberapa warga melaporkan bahwa mereka sering mendengar suara mesin cuci menyala sendiri di tengah malam. Ada pula yang melihat bayangan hitam bergerak di balik jendela meskipun tak ada siapa-siapa di dalam. Anak-anak yang lewat di depan laundry itu selalu menangis tanpa sebab. Bahkan binatang pun enggan mendekati bangunan tersebut, seolah tahu bahwa tempat itu tak lagi layak dihuni manusia. Dan di dalam bangunan kosong itu, di balik tumpukan mesin laundry dan rak pakaian yang penuh debu, konon arwah mereka yang dikorbankan masih bergentayangan. Menanti jiwa-jiwa tamak lainnya yang mencoba bermain dengan kekuatan gelap. Menanti hingga ada yang cukup bodoh untuk membuka kembali tempat itu dan mengulangi kesalahan yang sama. Karena mereka yang mati tidak selalu diam dan mereka yang mengkhianati hidup tak akan pernah mendapatkan kedamaian. Kisah Ratna menjadi pelajaran yang mendalam bagi banyak orang. Bahwa tidak semua jalan pintas menuju kesuksesan bisa diterima. Bahwa uang yang diperoleh dari cara-cara terlarang tidak akan pernah membawa ketenangan. Bahwa dalam keinginan untuk hidup lebih baik, manusia kadang lupa bahwa harga tertinggi bukanlah uang, melainkan nurani, kemanusiaan, dan nyawa orang lain. Dan di balik semua kejadian yang ada, tersimpan satu pelajaran penting. Jangan pernah bermain-main dengan kekuatan yang tak bisa kau pahami. Jangan pernah menyerahkan dirimu pada kegelapan hanya karena merasa putus asa. Sebab kegelapan bukanlah tempat berlindung. Ia adalah lubang yang akan menyeretmu lebih dalam, sampai tak ada lagi cahaya yang bisa ditemukan. Ratna adalah simbol dari banyak orang di dunia nyata yang rela mengorbankan apapun demi harta. Tapi kisahnya juga menjadi cermin bahwa keputusan yang diambil saat kita sedang terjepit bisa menghancurkan seluruh hidup, bukan hanya hidup kita, tapi juga hidup orang lain. Dalam setiap pilihan yang tampak mudah, tersembunyi konsekuensi yang mengintai diam-diam. Dan bagi mereka yang masih merasa tergoda untuk mencari jalan pintas, ingatlah satu hal. Segala sesuatu yang dibangun di atas darah tidak akan pernah berdiri dengan tenang. Hantu dari keputusan buruk akan selalu mengikuti, bahkan jika semua lampu sudah dipadamkan dan semua pintu telah ditutup. Mereka akan mengetuk di tengah malam saat kita berpikir semuanya telah selesai. Di akhir kisah ini kita diingatkan bahwa kesuksesan sejati datang dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Bahwa keputusasaan bukan alasan untuk menjual nurani, dan bahwa tidak ada kekayaan yang sepadan dengan harga nyawa manusia. Kisah Ratna bukan sekadar cerita horor, tapi peringatan abadi bahwa manusia punya batas, dan jika melampauinya, maka hanya kegelapan yang akan menjawab panggilanmu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah kelam Ratna dan pesugihan laundry di Gunung Kawi. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa setiap jalan pintas memiliki harga yang tak terduga. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah horor lainnya yang akan datang. Jangan lupa juga tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian percaya dengan pesugihan? Atau punya pengalaman mistis yang ingin dibagikan? Aku sangat ingin mendengar cerita kalian. Ingatlah, berhati-hatilah dalam memilih jalan hidup. Kesuksesan yang dibangun dengan cara yang salah akan membawa akibat yang menakutkan. Sampai jumpa di malam berikutnya dengan kisah yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih menyeramkan dari yang kau kira. Dan terakhir, jangan lupa matikan lampu.